Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asani wa taraji atfataya jirotal alamin. Ya uhailal juhdi wal karami. Ya uhailal juhdi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, sore ini saya akan mengajak sedulur sambung rasa semua untuk bergentayangan di destinasi spiritual di kota Sidoarjo. Bersama selaku kameramen sekarang adalah saudara saya sendiri, ponakan saya yaitu Irham. Mudah-mudahan perjalanan gentayangan kita di destinasi spiritual di kota Sidoarjo sore ini diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa seluruh sambung rasa dulu biar semangat. Mental kayak teko kabeh. Wujud, komentar dulu. Wujud biar semangat. Wujud. Panas tapi dingin ya di sini hawanya. Lokasi apakah di sini? Nah, ini jarang orang yang tahu ya. Jadi di sini saya akan mengajak seluruh sambung rasa. Yuk, bismillah. Saya doakan yang lagi banyak utang, hutangnya lunas. Amin. Saya doakan yang belum punya pasangan secepatnya dapat jodoh. Yang belum dapat anak secepatnya dapat anak. Yang lagi sakit diberikan kesehatan. Amin. Ini adalah lokasi beliau. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Pak? Nah kan saya Bang Rasa Pak, saya mohon izin ini saya dokumentasi ya, bertujuan untuk mengenalkan sejarah pada sedulur sambung rasa semua. Mana beliau ini adalah sosok yang luar biasa ya, bersejarah sekali, terutama di lingkup dari penyebaran agama Islam yaitu Wali Songo ya Pak. Oke. Boleh Pak kita cerita sedikit? Jangan bisa ngobrol-ngobrol sedikit dengan saya. Iya, bisa sedikit aja. Iya. Di mana? Di sini? Langsung boleh? Iya, bisa di sini. Oke, Pak. Beliau ini adalah Dewi Sekar Dadu yang menurut cerita konon beliau ini adalah ibu dari Kanjeng Sunan Giri. Betul, iya, Pak? Betul. Betul. Beliau ini bagaimana Pak ceritanya kok sampai di sini Pak? Kalau ceritanya Ibu Dewi Sekar Dadu di sini itu dulu waktu di kerajaan Blambangan itu kan ada wabah penyakit ya. Wabah ya. Ya, terus dari itu kerajaan mohon supaya sapu sana disuruh di Gresik ya. Syekh Maulana SK. Jadi dari itu punggawa dari kerajaan Blambangan itu disuruh ke sana. Sesampainya di sana itu sudah ditemui sama Syekh Maulana SK dan dikasih tahu masalah wabah penyakit itu, dan akhirnya punggawa itu disuruh pulang ke Blambangan. Sebelum punggawa itu tiba di Blambangan, di sana sudah
Syekh Maulana SK. Jadi sebelum penggawa datang itu sudah dulu tiba di sana Syekh Maulana. Kalau boleh tahu nih Pak, beliau ini Raja Blambangan berarti ya? Iya betul, itu Dewi Sekardado itu putra dari Raja Blambangan. Dengan ayah siapa namanya Pak? Ayahnya yang bernama Minak Sembuyu atau Minak Jinggo itu. Oh, Minak Jinggo. Iya, Oh. itu ayahnya Ibu Dewi Sekardado. Oh, Minak Jinggo. Iya. Minak Jinggo itu. Iya betul. Betul itu. Oh iya ya, berarti ada dua ini ya sebutan ya beliau ya, Iya. Sembuyu dan Iya. Jinggo ya. Jinggo ya. Oh subhanallah, baru saya ngeh saya. Iya. Baik, oh berarti beliau ini putri tunggal dari Iya. Prabu Minak Jinggo ya. Iya, iya betul. Iya iya iya. Ya. Lalu setelah Syekh Maulana Ishak datang ke Blambangan, Sesampainya di sana itu setelah mengobati Ibu Dewi Sekardado Ya. dan akhirnya setelah pengobatan selesai dan dia sembuh, maka dari pihak kerajaan itu Ibu Sekardado itu dijodohkan oleh Syekh Maulana SK, dijadikan suami istri. Ya, dinikahkan. Dan akhirnya setelah pernikahan itu Ya. dan Ibu Dewi Sekardado itu akhirnya Hamil. hamil ya. Setelah hamil itu terus dikasih tahu sama Syekh Maulana SK sewaktu-waktu ibu melahirkan itu dikasih tahu anaknya dinamakan Raden Paku gitu. Ya, ya, ya. Setelah itu karena pihak kerajaan itu tidak setuju sama anak laki-laki, akhirnya anak itu dibuang ke laut gitu. Tapi bukan berarti itu dibuang secara dibunuh, tetapi dikasih tempat kota supaya masih hidup dan dibuang ke laut ya. itu. Oh, gitu, Dan akhirnya di situ ada saudagar kaya dari Gresik yang namanya Ki Ageng Pinate itu. Akhirnya Nyai Ageng ya? Iya, Nyai Ageng Pinate. Dan akhirnya dia tahu kalau ada kotak berkeliling-keliling keliaran di perahunya itu, kapalnya itu, akhirnya diambil sama prajuritnya, dibawa pulang ke Gresik gitu. Oh. Dan setelah itu di sana dibesarkan, dipondokkan ke Sunan Ampel. Ampel Denta ya, Ya, Surabaya Ampel ya. Denta ya. Pesantren Dan di Sunan situ sama Pinate itu dinamakan Samudra gitu. Joko Samudra karena dapatnya di Laut, laut ya, Samudra. ya. Setelah itu nama dari Sunan Giri itu dari pondoknya Sunan Ampel gitu. Yang kasih nama Ya, itu. ya. Dan akhirnya sampai besar dan dia Sunan Giri setelah wafat itu dimakamkan di Kediri, di mana Giri itu? Ketaton. Iya, Giri betul. Ya. Iya, di pondok beliau sana ya. Iya, di pondok beliau sana. Baik. Ada sedikit mitos yang berkembang yang Ya. saya dengar Pak, bahwa beliau itu waktu Prabu Minak Jinggo ini mengadakan sayembara ya. Iya, Sayembara iya. siapapun yang bisa menyembuhkan putri beliau ya, yang putri tunggal beliau ini akan dijadikan suami. Iya. Kalau betul. perempuan Iya. dijadikan saudara. Saudara. Tapi begitu ada ini kan pendakwah ya beliau ya dari tengah ya. Iya. Suami beliau ya, Iya, Maulana betul. Syekh Maulana Ishak Syekh itu Maulana dari Ishak. Timur Tengah saudaraku. Iya. Waktu itu berdakwah, dengar akhirnya mendaftar ya Pak ceritanya. Iya. Mendaftarkan diri, tapi beliau memberikan syarat katanya, memberikan Iya. syarat kalau seandainya ini sembuh, Prabu Minak Jinggo dan pengikutnya harus masuk Islam. Iya, betul. Nah, di situ kan terjadi kontroversi Pak Iya. ya, di situ ya terjadi permasalahan karena Prabu Minak Jinggo ternyata bukan membelot sih, artinya ternyata bohong. Iya. Dia tidak mau masuk Islam. Nah, di situ ceritanya masuk Islam dan malah berniat mau membunuh Syekh Maulana Sama, ya, Ishak betul. gitu Pak ya. Iya. Nah, akhirnya Syekh Maulana Ishak tahu, beliau memutuskan untuk Iya. hijrah, pergi dari Blambangan ya, kembali lagi Kembali untuk dakwah ya. Iya. Nah, satu ketika berpesan beliau kalau nanti lahir nama anaknya
Raden Paku, Raden akan Paku, dikintirkan. Nah, ini Pak, satu hal yang sangat luar biasa karena di Gresik sana itu ada makam beliau juga. Iya, Katanya, iya Pak. betul. Yaitu di Gunung Anyar. Iya. Di mana sabdo dari Sunan Giri waktu itu karena dia berbakti pada orang tua, dia ingin ziarah kejauhan di Iya, Blambangan iya. katanya. Akhirnya digeser sama Sunan Giri berdoa. Dia minta sama Allah sebukitnya itu digeser makamnya. Iya. Sampai di Giri Kedaton ya Pak ya. Iya, iya. Makanya di sana disebut Gunung Anyar itu gunungnya baru maksudnya Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi juga di sini ternyata ada. Ada. Ini sebenarnya makam atau makom Pak? Ini sebenarnya itu asli makamnya Ibu Dewi Sekardadu. Iya, Itu iya. asli karena sejarahnya itu yang menemukan jenazah ini para nelayan itu. Betul, betul. Dari laut itu para nelayan dari Balungdowo atau Bluru itu yang cari kerang atau kupang itu yang dulu menemukan jenazahnya Ibu Dewi Sekardadu. Mengapa kok menemukan? Dia melihat kalau ada sesosok jenazah kok bisa ke sini dan dilihat itu ternyata ibu jenazahnya itu didorong oleh ikan keting. banyaknya ikan keting itu. Akhirnya diambil, dibawa pulang ke Bluru gitu. Bluru itu ceritanya. mana? Bluru itu mana, Pak? Bluru itu di kota Sidoarjo sana, tempatnya nelayan. Iya, Itu iya. katanya di sana itu dimakamkan selama 3 hari. 3 hari di sana. 3 hari di sana. Oke. Akhirnya ibu ini minta supaya saya dipindah ke pesisir laut gitu. Akhirnya dibongkar lagi, dibawa ke sini itu. Katanya orang dulu itu Iya, yang iya. Jadi ceritanya itu sekilas itu Bunda Dewi Sekardadu ini, Nyai ini, waktu anaknya itu mau dibawa ke laut ya, dikintirno istilah wong Jawa, dikintirkan sama Prabu Minak Jinggo karena dia takut kewibawaannya kalah dengan Raden Paku. Dibuang dia di laut, dikintirkan. Ya, cucunya dibuang. Nah, melihat seperti itu, Dewi Sekardadu nggak terima, akhirnya dia ikut mencebur di laut, ya Pak ya? Iya, ngikut mencari. ngikut. Akhirnya karena manusia di tengah-tengah laut dia meninggal dunia. Iya, dan di situ mungkin mukjizat Allah, ya malaikat Allah dari ikan keting, dibawalah dia terseret ke pinggir Pak ya. Iya, betul. Akhirnya ditemukan nelayan. Ya, yang nyeret itu adalah ikan keting. Maka di sini disebut desa Ketingan atau desa apa Pak ini Pak? Desa Kepetingan juga, Ketingan juga bisa. Jadi ini sejarahnya dari desa Sidoarjo Ketingan itu luar biasa. Ikan keting itu seperti ikan lele Pak ya. Ikan apa Pak ya, ikan keting itu? Kalau di sini ya ikan keting. Kalau masih ada Pak ikannya Pak? Masih banyak sini, banyak. Ya. Tapi bukan dikeramatkan kan? Ikan keting bisa dimakan? Tidak. Bisa Pak ya? Dimakan biasa, bukan baik. dikeramatkan. Luar biasa sejarah, Masya Allah. Terima kasih. Tidak habis-habisnya ikan keting di sini. Masih banyak Pak Masih banyak. Dijual per kilo berapa Pak kira-kira? Kalau per kilo itu biasanya 15.000 per kilo yang besar-besar. Besar-besar ya? Kalau yang kecil itu 1.000. 1.000 ya? Ya. Iya. Baik. Pak, biasanya yang berziarah di sini ini yang kan ada orang-orang yang senang ziarah setiap hari apa? Rame itu hari apa Pak? Kalau kebanyakan kalau hari-hari biasa itu hari Minggu. Hari Minggu itu Pak ya? peziarah dari luar Sidoarjo, terutama dari Malang ada, Tulungagung, Blitar, dan kebanyakan dari Sidoarjo sini ada. Baik. Iya. Oke. Alhamdulillah kita masuk ke dalam biar tahu gimana sih lokasinya, kan jarang yang tahu Pak ya. Maka beliau itu bagaimana biar tahu. Dan di sini, Sedulur Samudra, saya mengajak untuk mengenalkan makam-makam keramat bukan karena kita menyembah atau apa, enggak. Saya hanya mengingatkan hadisnya Rasulullah yang dibawa oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah mengatakan manusia yang paling cerdas adalah manusia yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kematian itu sendiri. Maka saya mengajak, persiapkan kematianmu. Saya mengingatkan kita ini sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Yang paling jauh adalah masa lalu. Maka pentingkan yang paling dekat daripada yang paling jauh, gitu Pak ya. Di sini kita akan mengingat beliau ini berjasa, didoain orang banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti beliau yang didoain orang banyak, membawa keberkahan buat alam semesta ya Pak ya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa masuk. Dan di sini juga ada makam Mbah Sandang, itu siapa Pak? Mbah Sandang itu dari kerajaan Mojopahit itu. Oh, Mojopahit ya. Iya, itu namanya, kata orang yang tahu itu namanya Condrowati itu. Oh, perempuan berarti Pak? Iya. Oh,
Condrowati. Dari Mojopahit itu. Iya. Baik. Yuk Pak, boleh diperkenankan kita masuk Mari. melihat. Ayo Bismillah, mumpung ada beliau. Jenengan Pak siapa namanya Pak? Pak Sutrisno saya. Sutrisno, Iya. selaku juru kunci ya Pak ya? Iya. Bismillah. Selamat. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, tahu. Ini saya buka. Oh ini bisa dibuka Pak? Ya. Masya Subhanakahnya dari sekarang tadi. Ini makam beliau ya Pak? Iya. Assalam. Dari dekat kan, silakan biar lihat jelas. Itu adalah makam beliau, sedulur di depan, sedulur semua. Insyaallah. Ini berukuran sekitar 2 meter ya Pak ya? Untuk makamnya sendiri yang Iya, di dalam ya. iya. Jadi iya. Insyaallah luar biasa. Ini bisa berwarna kuning ini memang Subhanallah, wangi sekali baunya. Berwarna kuning ini memang simbol atau bagaimana, atau memang sekedarnya aja Pak? Hanya ada ceritanya Pak? Enggak ada, Oh, hanya enggak. sekedar aslinya ya putih ini. Yang aslinya yang putih ini. Oh ada aslinya ya? Ini mungkin sudah diganti sama orang yang enggak ada ya. Oh iya. Ya, sudah. Oh ini aslinya diganti. seperti ini ya Pak Iya, ya? Marmer ya? Ini Marmer nih. Masya Allah. Tapi ini bangunan baru ini kayak marmer. Iya, baru. Dulu itu mungkin ini aja ya? Maisan aja mungkin ya? Iya, betul. Iya. Masya Allah. Ini sedulur Semuroso ya, luar biasa. Ibu Dewi, Nyai Dewi Dewi Skardadu. Skardadu. Masya Allah. Ya. Jadi banyak Pak mitos yang berkembang itu Iya. mengatakan ya kita wallahu alam bisawab ya Iya, Pak ya. iya. Karena kebenaran itu milik Allah. Boleh Betul, masyarakat di sana mempercayai Iya. makam beliau boleh. Di sini juga boleh. Ini saya mencoba untuk maaf Pak ya, interaksi untuk merasakan energi. Iya. Energi itu kadang makom sama makam itu kan beda Pak. Iya, betul. Makom itu petilasan, Iya. kalau makam itu memang ada jasad di Ada sana. catnya. Boleh saya merasakan energinya Pak? Boleh. Jadi kalau memang saya mohon maaf nih Pak ya, mohon maaf kalau memang kosong ya saya bilang kosong. Kalau memang ada gitu. Tapi jangan percaya dengan saya gitu ya, karena setiap orang itu memiliki sasmita gaib berbeda-beda dari Gusti Allah. Iya. Itu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud. Ini ada 2 penjaga yang dimana saya nggak tahu beliau ini dulu ini kayaknya diikuti 2 penjaga. Iya, betul. Saya ngeliat sosok gaib, betul Pak ya? Betul. 2 penjaga. Dan ini ada jasad di sini. Ada jasad di sini. Artinya bukan utuh jasadnya ya. Artinya energi dari jasad seperti Ya. tulang dan sebagainya ini ada di bawah ini. Cuman tidak pas di bawah ini. Tidak pas di bawah makam ini. Saya tidak mau menyebutkan geser di mana, tapi Ya. yang jelas lokasi ini makam beliau. Iya. Ya. Jadi saya ngerasain tadi ini ada dua sosok ini. Saya mencoba komunikasi, jadi cuman hanya gini aja Pak. Jadi dia membawa ada pusaka dan satunya ada tombak juga. Iya, Betul betul. Betul Pak ya. Betul. Mungkin dulu itu waktu masih di Belambangan beliau itu punya pengawal atau apa saya nggak tahu. Mungkin dari bapaknya ya. Iya. Mungkin ini. Karena ini masih ngikut. Masya Allah, luar biasa. Dan beliau ini sudah Islam karena menjadi istri waliullah, Iya, yaitu betul. Syekh Maulana Ishak ya. Iya. Kalau bapaknya belum. Belum. Bahkan bapaknya akhirnya meninggal dengan cara tragis, Iya. yaitu dipenggal oleh Damarwulan, Damarwulan, Eyang betul. Damarwulan ya. Raja Majapahit Brawijaya V kalau nggak salah, saya lupa.
Masya Allah, luar biasa. Ini banyak ini ya sebenarnya makhluk-makhluk Allah yang artinya jin muslim ya, jin muslim yang duduk di sini berzikir. Saya merasakan Pak juga Pak. Tapi dua punggawa beliau ini energinya belum muslim saya lihat. Oh gitu. Tapi mungkin bisa jadi sudah di sini mungkin ngikut, tapi energinya ini belum muslim. Iya, Dia iya. menjaga di sini. Tapi beberapa jin muslim ini ada lebih dari 10 di sini Pak. Duduk berzikir, ada yang membaca Iya, iya. ini ya Yasin Iya, ini, iya. Masya Allah, luar biasa. Kulitnya putih banget beliau, cantik, rambutnya agak ngombak dikit, bukan lurus banget, ngombak dikit. Terus ada gelungnya di sini. Iya, betul, betul. Betul Pak ya? Iya. Beliau sosok yang sederhana. Sebenarnya dia mewah beliau, tapi beliau tidak mau dengan kemewahan. Iya. Luar biasanya dia. Iya sih memang dia disebut putri yang baik hati ya katanya. Subhanallah, luar biasa. Ya, sedulur Samuroso, alhamdulillah. Ayo warga kota Sidoarjo utamanya yang mau silaturahim di sini ziarah, monggo kita berdoa buat beliau karena bagaimanapun beliau ini adalah ibu salah satu waliullah di tanah Jawa, yaitu Betul. Kanjeng Sunan Giri, bergelar Sunan Giri dari Kanjeng Sunan Ampel ya waktu itu ya, karena sosok Wali Songo beliau itu murid kesayangannya Iya. Sunan Ampel. Iya. Ya waktu itu ya Pak ya. Jadi Sunan Ampel itu belum tahu waktu itu kalau namanya Raden Paku. Iya. Tapi karena mendapatkan sasmita gaib dan dia menjadi murid kesayangan, dia akhirnya bersama Sunan Bonang disuruh belajar ke Pasai. Bertemu dengan ayahandanya yaitu Syekh Maulana Ishak. Ditemukan akhirnya Iya. dengan bapaknya. Akhirnya ceritanya kan seperti itu Pak ya. Iya, betul. Belajar habis dari Ampel sama Sunan Ampel dikirim untuk belajar ke Pasai. Ternyata luar biasanya Kanjeng Sunan Ampel sasmita gaibnya ya karena waliullah ditemukan dengan ayahanda beliau. Insyaallah. Mudah-mudahan perjalanan beliau ini, kebaikan-kebaikan beliau ini keberkahan, menjadi keberkahan buat kita semua. Amin, 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 amin. amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak sudah Iya, mengizinkan saya untuk mengekspos, untuk banyak tahu tentang sejarah beliau. Iya. Mudah-mudahan amal ibadah, kebaikan-kebaikan beliau terima di sisi Allah ya, dan Iya. menjadi satu cerita yang berkesan ya, sejarah yang baik buat kita semua. Pesan saya satu, sedulur Samugroso, tetap berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif ke dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.